Baik Ananda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya Ananda? Ibu doakan Ananda dalam keadaan sehat Baik, ya. Bu. Alhamdulillah. Siang, Bu. Baik. Ya, baik Ananda. Hari ini ya, sesuai dengan janji Ibu minggu lalu, di pertemuan kali ini kita akan bergabung ya, kita akan datangkan pakar ke kelas kita terkait dengan lanjutan materi kita minggu lalu, yaitu merancang tes berbasis komputer. Telah hadir bersama kita Bapak Wahyu Purnomo, ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Halo, selamat siang Pak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda, perkenalkan ya, Bapak Wahyu Purnomo, Insinyur Wahyu Purnomo MT. Beliau adalah expert ya, pakar di bidang teknologi, pengembangan teknologi pembelajaran. Saya sampaikan sedikit ya biodata beliau. Kemudian Bapak Wahyu itu bekerja di PPPPTK BOE Malang ya. Kemudian Ya, berdomisili sekarang di Malang ya Pak Wahyu ya. Iya, saya di Malang. Iya. Sekarang posisi di Surabaya tapi. Oh, di Surabaya. Nge-zoom-nya dari Surabaya. Saya kemarin di Malang juga Pak Wahyu, tapi sekarang sudah di Padang. Ya. Oke, Ananda Domisili di semuanya, Malang. kita akan dengarkan ya, Ananda. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menggali jauh lebih dalam materi perancangan tes berbasis komputer ya dari Bapak Wahyu. Jadi nanti Bapak Wahyu akan sampaikan sedikit materi, kemudian nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi anak-anak ini kemarin Bapak kita sudah tugasi mereka untuk membuat tes berbasis komputer dengan menggunakan program Hot Potatoes. Tapi setelah saya lihat, itu masih sangat sederhana sekali tugas anak-anak ini Pak Wahyu. Ya, jadi masih hanya sebatas mereka berhasil membuat soal, kemudian membuat jawaban. Tapi tampilannya masih sederhana sekali, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Wahyu bisa menambahkan pengalaman bagi mereka tentang bagaimana tes berbasis komputer. Anda sudah siap ya? Ananda gimana? Sudah siap ya? Siap, Ibu. Oke, mari kita sama-sama dengarkan ya yang disampaikan oleh Bapak Wahyu. Silakan Bapak Wahyu. Oke, baik Bu Adlia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Bu Adlia. Ya. Terima kasih Bu Adlia setelah kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ya, sharing dengan kalau kami di Malang di P4TK kami juga pernah mengajar. Kami suka manggilnya tuh adik-adik biar kelihatan muda ya. Iya benar. Jadi kalau di ITB saya kebetulan alumni ITB juga dengan dosen itu memanggilnya Mas. Jadi kami sekarang saya ngundang adik-adik aja ya, biar kelihatan. Padahal sudah jauh ya, dan Anda. Ya ini anak-anak saya semua sebenarnya. Ya. Baik, gini adik-adik. Jadi ya ini bertemu dengan Bu Adlia, mungkin dari internet menemukan materi saya, kemudian kontak dan senang sekali diundang untuk sharing tentang Hot Potatoes. Boleh saya sharing ini dulu share screen ya buat ya. Silakan Bapak. Biar lebih. Ini semester berapa? Semester ada ini semester 5 ya? Iya, Pak. Iya, Bapak. Semester 5. Ini kalau lulus itu apa? Profesi yang di ini apa? Buat lihat atau iya, jadi anak-anak dari ini jurusan?
Iya, jadi Ya, anak-anak ini karena kita sekolah tinggi ilmu keguruan, jadi nanti anak-anak ini lulusnya utamanya itu menjadi seorang guru khusus di bidang informatika. Jadi nanti akan mengisi ya formasi di jurusan RPL, di TKJ dan multimedia di SMK. Itu kompetensi ya, utamanya. oke. Ya, ya, ya. Oke. Sekaligus saya beri peluang yang lain ini. Iya. Ya, saya sharing dulu ya, share screen ya. Aduh, masih di disable Bu Adlia. Oh itu ya? Oh iya sebentar Pak. Ya, ya. Oke, jadi saya ini sekarang mengambil satu profesi. Kalau profesi seperti apa di Kemendikbud di PNS ya, itu ada dosen, ada guru. Kalau di pelatihan itu ada Widya Iswara. Nah, saya mengambil profesi yang baru ini namanya pengembang teknologi pembelajaran. Ya, itu profesi pendidik, bukan pendidik tenaga kependidikan, tapi memang khusus untuk teknologi pembelajaran dan bisa diisi oleh adik-adik yang memang berasal dari latar belakang IT selain kependidikan. Ya, saya kenalkan dulu, saya share screen. Oke, ini. Oke ya, baik. Ya, perkenalan dulu lah. Tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya profesinya adalah pengembang teknologi pembelajaran. Ya, di mana di P4TK tadi disebut oleh. Apa itu P4TK? P4TK itu kalau sekarang namanya Balai Besar. Ya, berubah lagi ketika ada nomenklatur baru. Itu tempat pelatihan guru. Jadi kami di P4TK atau di VEDC itu melatih guru. Ya, namanya profesinya namanya Widya Iswara. Ya, pelatih guru. Kalau yang mengajar di perguruan tinggi dosen, mengajar atau mengajar mahasiswa. Ya, kalau di pendidikan SMA dan sebagainya guru. Nah, kalau pelatih guru namanya Widya Iswara di tempat pelatihan. Saya tidak mengambil yang Widya Iswara, meskipun kadang-kadang mengajar, itu mengambil profesi PTP namanya, pengembang teknologi pembelajaran. Ya, ini peluang adik-adik ini nanti cari informasi di PNS itu ada sama ini setara dengan profesi guru dan profesi lainnya ya, dosen. Di mana bekerjanya memang sebagai PNS itu bisa di perguruan tinggi, bisa di pemerintahan yang memang ada lembaga pelatihannya, itu bisa ada di sana. Oke, sekilas itu. Kemudian saya pernah sebagai multiplikator e-learning ya dengan Jerman. Ini beberapa link yang mungkin adik-adik perlukan untuk menambah wawasan, silakan follow di sledeshare.net Wahyupur. Boleh juga nih like dan subscribe di YouTube saya. Promosi boleh ya buat Lia ya. Di s.id ya, di s.id/YouTube WP ya, WP itu Wahyupur. Jadi s.id/YouTube WP ada beberapa konten-konten gimana cara membuat teknologi pembelajaran. Oke, masuk ke sledeshare.net saya tunjukkan. Ini. Nah, inilah yang ingin saya coba berbagi dengan adik-adik semua. Ini ternyata saya sudah nulis 2008 untuk presentasi tentang hot potatoes di Universitas Islam Malang. Ya, ada beberapa yang lain, silakan kalau mau diunduh beberapa. Lumayan followernya sudah 1000 sekian untuk slide saya. Oke, jauh tentang saya ada di blog. Siapa yang suka nulis di blog nih? Anak-anak sekarang suka nulis blog nggak ya? Sukanya di IG ternyata biasanya. Sama di Facebook. Nah, ini blog saya wahyupur.wordpress.com. Lihat di sebelah kanan itu ada buku saya ini. Kelihatan gambar cover buku saya Hot Potatoes. Pak.
Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, sayangnya saya cari lagi sudah tidak ada. Dulu di beberapa buku ini ada. Tapi kalau mau coba silakan ketikan di mana ya kalau nyari buku ini. Nantilah saya kalau ada saya share ke Bu Adlia nanti kalau ada ingin lebih jauh tentang buku ini. Buku ini membahas tentang hot potatoes dari awal sampai publikasinya. Nah, saya ingin cerita hot potatoes ini pertama kali bertemu dengan aplikasi ini. Ini saya tahun 2003. 2003 belum pada lahir ya. Betul ya? Atau udah ada yang lahir 2003? Udah lahir, Pak. Udah lahir kelas lahir, berapa? Pak. Sudah. Belum masuk, Pak. Belum masuk, masih balita ya. 2002 belum ini ya. Sekarang kan 18 tahun lebih sedikit ya. Oke. Jadi waktu itu adik-adik saya punya mendapat proyek itu adalah membuat CD interaktif. Zaman waktu itu internet masih belum ya istilahnya tidak seperti sekarang ya. Itu. Jadi internet waktu itu baru kota-kota besar mungkin atau beberapa. Nah, untuk membuat media-media pembelajaran itu pakai CD interaktif. Waktu itu ada proyek untuk membuat itu. Kemudian aplikasi yang waktu itu untuk membuat CD interaktif juga belum banyak. Dulu namanya Macromedia AutoWare. Itu masih mahal. Mencari yang bajakan, mencari aplikasi itu juga tidak semua. Ya. Nah, terus gimana caranya? Nah, itu kami kenal namanya mendapat informasi hot potatoes. Ini berbasis HTML. Jadi untuk CD interaktif itu kami cari untuk yang bukan aplikasi karena kan sekarang mengarahnya mau ke internet nih. Jadi HTML itu kalau kita bikin di CD interaktif dan HTML itu pasti nanti bisa dipakai sekarang juga ke depan gitu kan. Nah, ternyata waktu yang paling salah satu konten yang bagus itu tentang jaringan. Cisco itu sudah punya CD interaktif, quiz-quiznya HTML ya. Jadi udah. Nah, kemudian saya nemukan hot potatoes, kita lihat HTML waktu itu masih HTML 4 ya. Sekarang sudah HTML berapa? Berapa, Dek? HTML yang sekarang versi berapa? Ayo silahkan dijawab Ananda. Anak informatika harus Ada yang tahu tahu? itu ya Sekarang perkembangannya HTML itu ya. berapa yang 5, betul, tepat sekali ya. Jadi sekarang HTML-nya sudah HTML 5 ya. Sudah. Nah, waktu itu masih HTML 4, HTML 5, tapi sekarang hot potatoes sudah ke arah sana. Nah, saya coba sekarang share apa sih? Boleh ya Bu Adlia, nggak apa-apa ya cerita Iya. tentang biar lebih tahu ini Iya, ya. silakan Pak Wahyu. Saya sedikit share. Atau mungkin buat dia sudah nyampaikan, saya menambah-nambah aja hot potatoes. Banyak sekali materi sudah di internet yang atau kalau mau dicari hot potatoes itu banyak panduan sudah banyak pakai. Oke, ini disampaikan. Oke, jadi ya bentuk apa untuk interaktif test itu ya ada dua, ada objektif sama non objektif. Objektif itu artinya pertanyaan dan jawaban atau jawaban itu sudah tersedia dan memang sudah pastilah ya objektif artinya. Kalau yang non objektif itu kadang-kadang menjawabnya itu bisa berbeda sebenarnya. Ya. Nah, di hot potatoes ternyata bisa semuanya, bisa objektif, bisa non objektif. Ya. Tentunya memang perlu yang non objektif itu perlu hati-hati ininya membuat jawaban itu atau pertanyaan dan jawaban betul-betul dirancang supaya betul-betul bisa menilai jawaban yang mungkin berbeda-beda ya. Nah, waktu itu ya ini kan ada
aplikasi zaman itu Macromedia Flash dan sebagainya. Dan ternyata Hotpost ini sudah pil waktu itu sebagai freeware ya, software yang memang gratis untuk pendidikan, tetapi memang tidak bisa artinya bukan open source ya, hanya freeware, boleh diunduh, boleh digunakan. Nah, ini yang mengembangkan ini dan berbasis web ya, langsung berbasis web. Jadi udah ke depan ini arahnya sudah ini ya, terus ya ini webnya adalah HTML dan JavaScript. Awalnya HTML4, sekarang sudah mengarah ke HTML5, jadi tampilannya sudah disesuaikan meskipun belum powerful HTML5-nya ya, tetapi menurut saya menarik. Kalau tadi saya cerita bisa untuk CD interaktif ya, sudah CD interaktif. Lupa sekarang sudah nggak ada itu zamannya CD interaktif, betul nggak? Sudah nggak ada ya, pakai materi-materi yang CD ya, kita udah pakai flash disk, delivery pakai internet. Terus kira-kira nanti kalau ini dibuat, mau dipakai untuk apa ya? Ada yang bisa memberi ini enggak? Jadi kalau buat Lian gaskan membuat soal pakai hot potatoes, aplikasinya nanti untuk apa ya? Untuk dipublikasi di mana ya? Ayo, ada yang bisa nggak memberi ini? Kira-kira. Ada yang bisa? Kalau web berarti dipasang di internet ya? Betul nggak? Betul. Iya, Pak. Kira-kira kan ini kan berupa soal-soal, latihan, kemudian harus dipublikasi ke internet atau ke server ya, supaya ini. Kira-kira wadahnya apa? Ayo, kira-kira. Jadi kalau yang sekarang ya, kalau zaman kalau dulu itu CD interaktif dipublikasikan, aplikasi keluar, kemudian waktu itu web itu masih belum semua orang bisa ya, semua orang. Kalau sekarang kan sudah bisa ya, pakai blog, pakai apa, atau punya ini sendiri. Nah, ini kira-kira apa nih kekini sekarang yang peruntukannya untuk apa nih kira-kira? Di mana atau di mana? Ada yang bisa ini enggak? Yang memberi mungkin kalau saya bikin kuis itu mau ditaruh di mana ya? Kayak di penggunanya atau gimana, Pak? Gimana, Pak? Nah ya, di mana kira-kira kalau saya bikin kuis pakai hot potatoes, saya publikasikan itu di mana kira-kira? Supaya siswa kita bisa, kan ini kan nanti untuk misalnya untuk siswa ya, misalnya ini, atau untuk siapalah, itu supaya mengakses kuis kita perlu wadah kan, perlu tempat. Iya, Pak. Butuh ya, aplikasi, apa? Pak. Yuk, Mas. Perlu aplikasi, ya aplikasi. Kemudian berbasis web tentunya ya. Iya, betul. Betul, di Kalau link untuk kan bisa. itu link yang dikirim ke siswa-siswa lagi, Pak. Betul, ya linknya kita taruh di server, linknya diberikan ya ke siswa ya, supaya bisa mengakses. Nah, kemudian kalau hanya diberikan ke aplikasi atau kemudian ke internet, di-upload di server, kemudian siswa mengisikan, adik-adik lihat nggak di sana siswa bisa mengisi nama nggak? Enggak, Pak. Sejauh ini ya? yang dicoba Jadi, belum, enggak, terekod. Betul ya, betul nggak ada ya. Jadi ini memang hot potatoes ini tools untuk membuat, tapi perlu dipadukan dengan sistem supaya bisa merecord nilai siswa, ya, supaya nilainya sehingga guru itu bisa melihat, atau artinya perlu di-link dengan database. Oh iya. Nah, betul kan? Iya, betul, Pak. Nah, tapi gimana caranya, Pak? Aplikasi yang itu
yang bisa menerima hot potatoes itu salah satunya adalah istilahnya itu kalau untuk pendidikan Learning Management System. LMS ya Pak ya? LMS, betul. Ini pakai apa ini kalau di PGRI? Mana Bu Adia? STQ PGRI Sumatera Barat Pak. Sumatera Barat. LMS yang digunakan untuk pembelajaran e-learning pakai apa? Adik-adik pakai apa? Biasanya LMS Pak. Ya, LMS-nya apa? Nama LMS-nya? Google Classroom, apa psikologi, apa ada yang khusus nggak Bu Adlia untuk selain Biasanya yang Moodle ini? Pak. Moodle, oke, kayaknya Moodle. Ya, Moodle ya. bisa dari Moodle bisa juga diakses Pak. Ya, nah betul. Nah ini hot potato sudah mengarah ke sana, sudah diterima oleh LMS, salah satunya Moodle. Jadi nggak usah khawatir bikin ini, bikin pakai hot potato itu kemudian nggak dipakai, bisa. Atau perlu bikin sendiri bagus ya, adik-adik bikin sendiri. Nah ini saya beri contoh penerapannya itu adalah di Moodle ya, di LMS. Salah satunya yang sudah terintegrasi dan integrasi itu adalah Moodle. Saya beri contoh ya, ini ketika pandemi ini kami di BOE Malang itu juga pelatihannya daring, menggunakan Zoom untuk Vicon seperti ini, menggunakan kelas maya untuk asinkronus, istilah e-learningnya, yang Zoom itu sinkronus, yang LMS itu asinkronus, menggunakan Moodle. Ini contohnya. Nah, saya beri contoh bahwa memang LMS Moodle ini menerima ini hasilnya. Nah, jadi nanti peserta yang mengakses kuis ini itu terekam nilainya berapa, kapan mengaksesnya, dengan cara ketika dia login ke LMS. Oke, tepat sekali. Jadi Moodle itu sudah link atau sudah menyediakan ya, atau Hot Potatoes ini sudah diterima oleh Moodle sebagai aplikasi pembuat kuis ya, yang memang untuk pendidikan atau e-learning. Jadi saya kira tepat sekali pilihan Bu Adlia untuk mengenalkan Hot Potatoes. Mungkin orang tidak melitu gitu ya, sekedar untuk apa gitu ya. Ternyata penerapannya ada sekarang, bahkan banyak perguruan tinggi memang menggunakan Moodle. Institusi kementerian, Kemendikbud, dan banyak sekali institusi kementerian lain untuk e-learningnya itu menggunakan Moodle. Nah, ketika adik-adik mungkin nanti ini bisa memberi alternatif, kalau membuat kuis yang cepat dan ingin digunakan, pakai aja Hot Potato. Nah, kemudian nanti tinggal dimasukkan karena Moodle tadi menerima ya. Dan saya lihat beberapa plugin yang diterima tidak banyak oleh Moodle untuk membuat kuis. Salah satunya adalah Hot Potatoes tadi saya tunjukkan. Oke, sekarang saya tunjuk cara memperkaya ya, memperkaya tampilan ya, memperkaya tampilan. Oke, jadi memang di sini sebenarnya saya tunjukkan dulu, saya buka dulu aplikasinya. Jadi sudah pada membuat ya, sudah mencoba ya. Atau ingin ini dulu, komentar dulu, bertanya, apa kesulitannya? Ada beberapa ingin menyampaikan, nanti baru saya tunjukkan. Nanda ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah Nanda buat kemarin, boleh? Atau sudah dicoba ya. Yang disampaikan oleh Bapak Wahyu tadi, mungkin ada yang belum dipahami, silahkan ada yang mau bertanya. Close, Pak. Close. Iya. Apa jawaban singkat ya? Oh, itu jawaban singkat ya, Pak ya? Karena yang gini. mengisikan. Ya, itu istilah jawaban singkat.
Seandainya kita berikan jawaban beda satu huruf aja itu bisa salah nggak, Pak? Karena dia Ya, ya. sepertinya memang harus tepat huruf dan katanya gitu, Pak. Oke, ya ini Apa memang seperti itu atau istilahnya. bagaimana, Pak? Oke, ya baik, baik. Pertanyaan yang bagus untuk masuk ke J-Close ya. Saya akan kembali ke share screen lagi. Itu istilahnya J-Close itu. Jadi Hotputatos kan ada berapa ya? Sebentar, saya ada berapa? Oke. Ya, J-Close ini ya. J-Quiz itu untuk pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Kemudian J-Close ini gap fill, itu isian atau jawaban singkat. Ada J-Match itu untuk matching, menjodohkan. J-Mix itu menyusun kata, menyusun. Kemudian J-Cross ini untuk crossword, untuk apa? Teka-teki silang. Ya. Satu lagi The Measure itu untuk menggabungkan. Ini pertanyaan tadi, J-Close. J-Close itu masuk dalam kelompok pertanyaan itu. Kok nggak di sini ya? Ini. Sebenarnya masuk ke non-objektif. Nah, non-objektif itu tadi artinya apa? Pertanyaan itu bisa jawaban itu bisa bermacam-macam. Bisa misalnya begini. Pertanyaan ibu kota. Ibu kota Indonesia itu Jakarta. Nulis yang bagus itu kan J-nya besar ya. Iya, benar. Nah, kadang-kadang tapi kan siswa kan atau peserta kan nulis asal aja Jakarta, J-nya kecil. Asal Jakarta. Nggak apa istilahnya huruf itu nggak tepat. Tapi kalau yang bahasa Inggris itu ya, itu sudah kata-kata yang salah huruf T sama apa misalnya apa gajah itu apa ininya? Tulisnya kan bisa beda ya, elephant ya. Ada yang PH, ada yang itu salah. Maksudnya benar, tapi tidak diakomodir karena kunci jawabannya harus tepat sekali atau nah itu Hotputatos menyediakan. Ini saya share ya, saya stop, saya ke Hotputatos. J-Close ya. Ya, J-Close. Oke, sebentar. Saya share screen-nya. Saya harus buka dulu J-Close-nya ya. Jadi bisa kita membuat beberapa istilahnya nanti settingannya ya, settingannya. Saya harusnya beri contoh dulu ya ininya. Sebentar saya pilihkan tutorial, kemudian sebentar ya, contoh. Oke, saya share dulu. Salah ini. Oke, seperti ini ya. Ini kan ini J-Close nih. Ya, J-Close ya. Jadi ini termasuk ke pertanyaan yang subjektif, apa kelompok soal yang subjektif karena memang harus memberi alternatif jawaban yang berbeda supaya tidak merugikan peserta ya. Tadi ngetik-ngetik itu. Nah, ini untuk itu di J-Close itu ini ada settingan ya. J-Close saya buka. Itu namanya sebentar apa ya namanya itu. Jadi kita bisa memberi alternatif jawaban. Sayangnya nggak kelihatan sebentar di mana. Oke, saya harus buka ininya filenya yang. Tapi prinsipnya gini, prinsipnya sebenarnya bisa ya. Jadi nanti di beberapa, oke saya coba tunjukkan langsung aja lah biar cepat. Saya tunjukkan.
akan share screen-nya. Mana share screen saya? Ini. Ini kelihatan yang mana nih? Di layar kelihatan yang Kelihatan, Pak. oke ya. Nah, ini soal misalnya atau jawaban singkatnya. Itu kan kalau misalnya ibu kota Indonesia, Jakarta. Ini yang Jakarta ini kan diblok, kemudian dijadikan gap. Nah, inilah di sini yang harus pintar-pintar kita pembuat itu memberi alternatif jawabannya. Alternatif correct answer. Boleh Jakarta, tulis saya kalau salah, supaya tidak merugikan. Nah, kemudian apalagi kalau huruf besar semua misalnya ya, karena kadang-kadang case sensitif ya, itu. Nah ini yang kayak gini perlu di sini. Jadi cara menambahkan apa alternatif jawaban. Demikian tadi kalau yang bahasa Inggris ya, kalau itu kita beri alternatif di apa di sini, di alternatif. Dan itu bisa banyak nih, alternatifnya bisa sampai ini kalau klik 4, 5, 9, 10 alternatif itu bisa diberikan ke sini. Itu cara menginikan apa huruf besar kecil ini langsung sebagai apa alternatif jawaban. Ya. Nah, ini cara melihatnya kembali ada di show word. Ini diklik ini di show word ini bisa untuk memberi alternatif. Ya. Oke, itu kemudian ada settingan lain nggak ya di configure output? Oh tidak ada. Settingan lagi. Ya. Ya nggak ada. Jadi di sana untuk menambahkan itu adalah diklik ini kemudian show word untuk memberi tambahan alternatif jawaban. Baik, Pak. Ya, ya. Jadi betul yang penting loh ini apa? Karena itu termasuk jawaban yang itu kan masuk kelompok soal subjektif ya. Jadi beberapa kita ingin merugikan apa peserta didik ketika menjawab atau apa user ya yang ini. Kecuali kalau yang ABCD kan harus tepat, tinggal milih. Tapi ini kelompok masuk yang kelompok yang J plus ini memang sehingga perlu memberikan alternatif ya, alternatif jawaban. Apalagi yang bahasa Inggris, soal-soal bahasa Inggris atau istilah yang keteknikan, yang kimia, fisika itu beberapa itu menurut saya penting itu. Huruf besar kecil juga diberitahu di sana. Oke, ada lagi? Ya. Ada satu lagi, Pak. Boleh, Pak? Oke, boleh. Ya. Kan di bagian master, the master, Pak. Master, oke, ya master. Kan kemarin Putri sudah coba itu soal objektif dengan soal perjodohan itu mau di-compile gitu kan, Pak? Digabung ya. Terus ya digabung. Setelah jadi, itu desain yang udah Putri buat di objektif sebelumnya, di perjodohan sebelumnya, ketika diklik di master yang udah digabungkan itu hilang, Pak. Desain-desain dalamnya Jadi tampilannya kayak kembang semua lagi, Pak. Beli ya. Nah, yang sebelumnya di nggak pakai gitu. Kenapa ya, Pak? Betul. Ya. Ya, memang jadi kayaknya The Master itu hanya ini ya. Dia itu mengambil standar ini ya, standar apa istilahnya file yang lama yang belum ditambah macam-macam itu karena dia memang prosesnya hanya mengumpulkan itu. Measure itu menjadi kalau gambarnya kan kayak gini. Measure itu gambarnya.
yaitu gambar kentang yang diinjak gitu ya. Ini ya, The Master ya. Ya benar Pak. The Master ini jadi memang karena disatukan, dia yang bekerja sendiri ini harus settingannya memang kadang-kadang berubah. Dia hanya mengambil standarnya saja sehingga digabungkan. Ini memang agak kelemahan juga di Hot Potatoes. Dan The Master ini sebenarnya kalau kita ingin menggunakan hasil beberapa quiz yang tadi dibuat menjadi satu dan memang dipublish oleh server sendiri ya, oleh aplikasi sendiri. Kalau ingin, kalau nanti aplikasinya diterapkan seperti di Moodle itu, sebenarnya nggak perlu The Master ini. Jadi kalau sempat sudah tapi lagi-lagi gini, lagi-lagi The Master, Moodle yang mengambil itu memang kadang-kadang dia mengambil yang standar tampilan utama yang tidak berubah ini, yang minimalis bisa dikatakan ya. Itu karena yang penting bagi setelah dimasuk LMS atau Moodle itu tampilan ini soal dan pertanyaan dan soal saja ya. Di situ sebenarnya ya. Karena di ujian-ujian gini Bu Adlia juga mungkin ya, dan adik-adik. Di ujian-ujian yang standar online itu memang secara tampilan dan itu tidak harus kemudian menjadi lebih menarik dan sebagainya, nggak perlu. Karena ujian itu ya ada soal, jawaban, kemudian dan memang soal itu memang betul harus ada gambar, ada ini, tapi tampilan itu tidak lagi menjadi satu hal yang Sama perlu ya. dibuat lebih menarik ya, kecuali kalau saran saya konten lebih menarik. Tetapi kalau kuis ya yang penting tampil ininya soal sama jawaban. Sehingga tadi mungkin kalau saya nggak masalah sebenarnya tampilan-tampilan yang ini ya, karena ini udah di soal ya. Jadi jangan kemudian malah siswa itu seneng lihat tampilan kuisnya mungkin atau Tapi kuisnya nggak itu lupa dikerjakan dari ya. menjawabnya gitu ya. menjawab. Jadi tertarik dengan aksesoris yang ini malah ini. Soalnya malah Karena nggak di dikerjakan ya Pak. kayak Cuman UNBK, CBT itu kan yang penting tampilan. benar. Nah, cuma mungkin di Hot Potatoes kelemahan kan kita tidak bisa menambah gambar langsung ya. Iya. Betul nggak? Ya, Kalau udah soal beri ada dengan jawaban, ada ini, ada soal ada gambarnya. gambar. Soal jawaban ada gambarnya, kita harus menambahkan dan itu perlu pengetahuan HTML ya. Nah, itu saja menurut saya. Meskipun sebenarnya Hot Potatoes menyediakan sebenarnya betul aturan atau istilahnya tampilan-tampilan untuk mengcustomize ya. Itu di configure output dan ya di configure output. Oke, saya tunjukkan ya. Mungkin ada yang belum sampai ke sana. Di sini nih, di configure output. Oke, ini ya. Jadi di semua checkwiz, checkclose, yang lain-lainnya itu ada config option, configure output. Font bahkan ya, itu bisa dan sebagainya. Ini memang yang customize-nya di sini. Customize-nya di sini. Configure output. Nah ini ya, ini kita bisa merubah appearance ya, tampilan-tampilan background-nya dirubah, disesuaikan. Ini warna navigasinya, kemudian apalagi kita bisa menambahkan yang berbeda-beda lah ya, tampilan di title berbeda ya, kemudian ukuran hurufnya itu bisa semuanya di appearance ya.
Ya, selain yang lainnya, selain yang selain itu kita bisa judul-judul instruksinya itu bisa dirubah, komentar-komentarnya ya, Anda benar, jawaban salah, kurang tepat, itu di sini di configure output. Tombol-tombol hint mungkin kurang bagus memang ya, itu di sini di button. Terus tadi tampilan, timer, waktunya, yang lain-lain ini tadi sama yang tadi juga menyambung pertanyaan C close tadi, itu di other itu nanti kalau nggak salah ada settingan apakah can sensitif atau enggak ya, jawabannya itu ada di other di C close. Tapi ini tampilan checklist ya. Oke, kemudian custom CKI ini untuk kalau ingin di submit ke database yang lain. Oke, jadi itu dikonfigur untuk sekaligus tadi pertanyaan Bu Adelia untuk memberi info ke adik-adik semua bahwa untuk mempercantik itu di sana semuanya di option configure output. Silakan dioprek itu. Banyak hal yang bisa tampilan-tampilan ini berubah. Dan juga tadi tips untuk kalau gambar upload dulu, kita harus saran saya itu pastikan misalnya nama file gambar itu huruf kecil semua sebaiknya, tanpa spasi. Kenapa seperti itu? Karena nanti tidak semua server itu bisa menerima nama file yang pakai spasi. Ya, ketika diupload malah nggak tampil gambarnya. Ya, jadi gambar atau media lain yang dimasukkan ke Hotpotatos usahakan huruf kecil semua tanpa spasi. Nanti supaya link dengan server. Karena kita nanti nguploadnya itu file dari Hotpotatos dengan gambar disatukan baru diupload ya. Atau ke server itu seperti itu. Itu saja mungkin tambahan tips untuk mengcustomize ya. Jadi di option configure output. Oke. Sekaligus menjawab juga kalau ingin mengoprek yang lain. Tapi yang jelas di Moodle itu dia sudah diterima sebagai plugin Hotpot WIS ya. Oke, itu Bu Adlia dan adik-adik semua, kalau ada lagi boleh. Ada ingin ditanyakan? Tutorial lengkapnya ada langsung di di Hotpotatos ya. Pernah buka nggak tutorial lengkap di Hotpotatos? Belum, Pak. Malah ngeliat di Belum YouTube. ya? Oke, saya tunjukkan. Iya, Pak. Lihat di Oke, YouTube biasa. saya tunjukkan ya, sekilas ya, biar nanti buka ya. Jadi di halaman awal Hotpotatos itu, oke, sebentar saya buka dulu ini Hotpotatos ya. Saya share screen dulu. Oke, ulangi dulu. Share screen. Ini rahasianya Hotpotatos. Itu ada di help tutorial. Ya, help tutorial. Ini lengkap loh, kalau mau di ini nanti setelah terbuka ya. Oke, saya harus stop dulu nih karena terbukanya itu di web. Di C kita, kemudian di web. Nah, ini. Ini. Coba yang sudah pernah ke sini siapa? Yang sudah pernah ke sini. Putri sudah pernah buka ini? Putri kemarin buka YouTube, Pak, lebih suka yang ada Buka praktek. YouTube. Oke, ya langsung ke sana. Iya, Pak. Milenial ya, betul-betul ya. Semua terjawab di YouTube. Tapi yang lebih lengkap kalau ini di sini sebenarnya ya. Apa itu Dicoba baca ini? lagi, Pak. Ya, diklik di tutorial, help tutorial. Ini munculnya seperti ini.
kita lihat ya, apa itu hot potatoes, apa versi 7, gimana memulainya itu ada semua di sini. Ya, Baik, Pak. contoh-contohnya itu lengkap. Ya, ini kalau diklik semuanya ada contoh-contohnya nih. Ya, nih, semua lengkap sampai kuis itu. Ya, ini apa nih? Ini jumble ya, menyusun kalimat kata. Ini cocok untuk kalau diterapkan untuk guru-guru untuk materi bahasa Inggris, menyusun atau bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, Iya. bahasa Inggris kan sering menyusun. Coba ada yang bisa menebak enggak ini? Kalimat apa kata pertama yang depan kira-kira apa? Available is titik and Macintosh hot potatoes for Windows. Ayo, apa ini? Hot potatoes is Hot potatoes keren. yang Oke, coba kita lihat ya. Hot potatoes is available available And available and Windows atau and available Windows for dulu ya. For Windows Macintosh titik. Kita cek. Oh, tepat. Ya. Sudah Benar. terus ya. Ini bahasa Inggris apa untuk yang bahasa atau apa. Meskipun ini sebenarnya materi komputer ya. Ini apa? Jumble. Kalau tadi menyusun, oh ini masih sama, tapi ini teks. Ada yang bisa menebak kira-kira apa ini? Tulisannya terlalu kecil, Pak. Kecil. Iya, karena Saya bisa pakai HP. pakai HP. Ini Apa itu? For Windows ya, Pak. EATOFRSW. N-nya ini nggak ada kok. Software ya, Pak. Software, tepat sekali. Kita coba ya. Ya, kalau IT harus tahu ya kalimat kayak gini langsung apa. Oh, Yeay, tepat ya. benar. Oke. Nah, jadi semua ditampilkan di situ di apa? Di tutorial itu sampai ini drag and drop ya. Jadi ini diterapkan di LMS bisa, di LMS Moodle yang terbaru itu. Jadi ya ini sampai lengkap ini yang ini untuk bahasa Inggris itu bahan bacaan, waktunya ada ya. Bahkan mungkin sebenarnya bisa aja audio masuk ya. Oke, kembali ke mana tadi? Ini saya ingin navigasinya kurang bagus. Navigasinya itu oke, saya kembali dulu ke help tutorial ya. Nah, ini apa versi 7 ini kelebihannya? Ini ditampilkan. Nah, silakan nanti yang tadi mungkin ada masalah-masalah itu di sini. Dicoba dibaca lebih jelas ini apa kelebihannya dan ininya sehingga nanti kalau ingin sesuaikan di customize itu lebih tepat. Mungkin nggak kira-kira HTML5 jadikan Android? Hot potatoes jadi Android aplikasi Android. Bisa, Bapak. Bisa gimana? Bagus, tepat sekali. Apa? Untuk untuk programnya itu Bapak tinggal dikompatibelkan aja lagi Bapak. Ya. Jadi karena sudah HTML5 itu udah ada HTML5 package for Android. Iya, Pak. Ya. Jadi karena sudah HTML5 inilah keuntungannya. Kalau ini hot potatoes nggak dikembangkan sampai HTML5, nggak bisa jadi Android. Jadi bahkan Gap, pakai apa lagi itu? Ada beberapa aplikasi untuk mempackage ya HTML5 menjadi Android. Silakan bikin itu, dicoba itu menarik juga ya. Nah, ini bisa jadi jadi LMS, oke ya. Skripsi ya, Pertama Pak, ya? publikasinya dia bisa sendiri, bisa Android, bisa ke LMS
ya. Oke, sudah ya. Jadi ini aja, pelajari ini, tambah di YouTube boleh. Ya, saya kira itu pas 1 jam. Kapan-kapan boleh ketemu lagi. Oke, Kalau Nanda. Ibu Adlia, lagi yang ini sedikit 5 menit, 5-10 menit. Ya, mungkin masih cukup satu pertanyaan lagi mungkin, Pak? Ya, boleh. Ya, silakan anak-anak yang mau bertanya. Satu orang. Bapak Gusti sedikit tanya Bapak. Ya, ya, Gusti, ya. Untuk ini kan memakai database Bapak. Untuk menghubungkan hot potatoes ke database itu langsung aja gitu atau pakai script yang lain Bapak? Tambahan script itu. Kalau ini aplikasi sendiri memang harus dipelajari ininya, database-nya mana? Hot Potatoes ya, kalau aplikasi sendiri. Tapi kalau yang sudah menyediakan plugin itu seperti Moodle itu sudah nggak perlu, udah langsung terintegrasi itu. Berarti langsung Jadi cukup sediakan LMS Moodle diinstal di situ, kemudian dimasukkan Hot Potatoes menjadi salah satu ujiannya. Tapi bagus sekali kalau ingin mempelajari Hot Potatoes ini untuk dibikin di aplikasi membangun aplikasi sendiri ya, membangun server sendiri supaya terdatabase. Itu juga keren menurut saya untuk riset-riset ya. Nah, riset ini. Bisa jadi pengembangan untuk tema skripsi ya, Pak ya? Betul. Ya, ini Betul perlu di ya, anak saya. skripsi itu. Karena belum banyak yang mencoba itu. Oke, sedikit inspirasi ya. Ini belum ikut tes ini ya. Di UNBK untuk yang CPNS atau untuk apa ya? Untuk guru ya nih, guru nih. Guru itu ada ujian kompetensi guru. Itu pakai aplikasi namanya Exam. Iya, Pak. Namanya Exam, ya. Pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah, ya? Pak. Kenal ya, Exam ya. Itu yang mengembangkan itu salah satunya tim dari tempat kami, kantor kami ya, di VDC Malang atau BOI Malang. Nah, salah satu inspirasi dari membuat itu adalah ketika materi Hot Potatoes ini disampaikan karena salah satunya adalah alumni mahasiswa yang mengembangkan itu adalah pernah belajar e-learning, dan salah satunya adalah Hot Potatoes ini. Ya, jadi dari ngoprek Hot Potatoes, melihat, kemudian dia mencoba, oh seperti ini, jadilah salah satunya adalah Exam itu. Aplikasi yang sekarang banyak dipakai untuk CPNS, ada yang pakai, kemudian PPG guru yang kalau ingin profesi itu kan ada betul ya Bu Adlia ya? Iya, untuk benar, Pak. PPG. Nah, tesnya, ujiannya itu menggunakan Exam. Saya di Surabaya ini sedang review untuk ujian-ujian PPG itu menggunakan Exam. Nah, pengembang Exam itu ternyata terinspirasi dari Hot Potatoes. Ya, jadi silakan, banyak bisa dioprek dari ini untuk mendapatkan pengembangan di riset dan sebagainya. Oke, ya itu saja Bu Adlia. Ya, karena ini momen yang langka ya. Jadi sebetulnya kita bisa belajar banyak, ya. Kita bisa datangkan ahli ke kelas kita untuk menambahkan pengalaman Ananda. Jadi ini harus Ananda bahagia ya dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, Nanda, tolong diaktifkan videonya biar kita bisa foto bersama Bapak Wahyu. Oke, sebentar ya. Oke. Senyum ya, Nanda ya.
Sebentar. Oke, baik Ananda semuanya. Terima kasih banyak Bapak Wahyu atas waktunya dan kesempatannya Ya, sama-sama Ibu berbagi Adlia. pengalaman dengan kami. Ya, kami sangat berterima kasih sekali Bapak bisa hadir berbagi pengalaman ke mahasiswa kita di informatika. Mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu fisik, datangkan Pak Wahyu ya Betul. ke kampus kita ya. Untuk bisa lebih dekat lagi Oh, ya. boleh. Iya, ini karena pandemi nih Pak Wahyu, benar-benar. Tapi Amin. kita harus belajar ya. Iya, nggak apa-apa. Walaupun nanti pandeminya sudah berakhir, kalau ingin jarak jauh apa boleh kok Iya, pakai Zoom. nih ya. Jadi kalau Ananda ingin silahkan follow Instagram ya, kemudian YouTube Pak Wahyu. Bikin seminar silakan. Ayo, Ya, ini insya Allah dulu Pak Wahyu pernah dalam waktu diseminarkan di Unisma. dekat. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu atas waktunya Ya. Ananda. Ya, sama-sama buat dia juga Terima kasih adik-adik semua. kepada Bapak Wahyu. Kita doakan Pak Wahyu selalu sehat beserta keluarga, selalu sehat. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Saya Sama-sama Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. terima kasih Bapak Wahyu. Mungkin Ananda, kita izinkan Pak Wahyu untuk pamit karena beliau setelah Ya, ini oke. ada kegiatan lain, ya. Yang jelas kita nanti berharap silaturahmi tidak hanya sampai di pertemuan hari ini, ya. Mudah-mudahan ada nanti keberlanjutannya, ya. Baik Terima Pak kasih. Wahyu, Ya, terima izin pamit kasih. adik semua Pak buat lihat juga ya. Terima kasih. Izin live. Ya Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, itu dia ya pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini ya, tadi sudah ditambahkan materi tentang hot potatoes. Jadi Ananda sekarang tugasnya, setelah kemarin sudah membuat draft ya, kemarin kan terlalu sederhana ya, tugas yang Ananda buat itu ya, sudah saya cek, beberapa sudah saya komentari. Namun setelah mendapat materi hari ini dari Bapak, dari Pak Wahyu, silahkan Ananda perkaya lagi ya, tes Ananda itu ya di program Hot Potatoes. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi Ananda nanti untuk tugas akhir. Jadi tidak menutup kemungkinan ini bisa jadi proyek Ananda nanti untuk tugas akhir. Ya, mungkin apa yang perlu dikembangkan, kalau Ananda jeli mungkin nanti bisa apa. Lebih lanjut Ananda bisa bertanya lewat Pak Wahyu ya, lewat Instagramnya ya, atau lewat link YouTube-nya. Nah, itu. Ini peluang sekali itu ya. Jadi setelah ini tugas Ananda kemarin tolong diperkaya lagi ya, dibuat lebih bagus lagi. Kalau perlu dipecah gitu ya. Misalnya kan ada 10 soal kemarin itu ya. 10 soal atau 10 Ananda buat objektifnya atau 9 8 Ananda buat objektif, 1 esainya gitu ya. Jadi semakin lengkap dia semakin bagus. Kalau memang tidak bisa digabung tidak apa-apa. Linknya dibuat satu-satu saja. Ya kan di e-learning itu ya. Ini link buat satu untuk yang objektif, kemudian link berikutnya untuk yang esai, kemudian untuk yang TTS gitu nggak apa-apa, ya. Jadi dibuat linknya. Kalau The Masyar tadi kan katanya memang keterbatasannya begitu ya. Nanti yang terkirim itu yang diambil yang sederhananya, standarnya. Nggak apa-apa. Nanti di e-learning kita, Anda cantumkan saja linknya berapa buah itu ya tugas Anda gitu. Silakan cantumkan berapa buah linknya itu.
Jadi saya tidak membatasi apakah objektif saja, semakin kreatif Ananda tentu akan semakin bagus. Ya, semakin bagus dan semakin baik nilainya. Bisa dipahami ya Ananda ya? Bisa. Bu. Berarti tugasnya memperbaiki tugas yang kemarin kan, Bu? Iya, saya lagi diperdalam lagi. Minggu depan saya akan pilih proyek-proyek yang dianggap selesai. Proyek yang dianggap selesai, yang dianggap layak akan saya pilih, kemudian akan dipresentasikan di kelas. Mulai dari bagaimana cara pembuatannya, kemudian bagaimana menjalankannya, nanti akan kita presentasikan di kelas melalui seminar. Ya, jadi minggu depan itu yang akan kita lakukan. Bisa dipahami ya? Jadi sekarang tugas Ananda Bisa, Ibu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tiffany. Oh, berarti buat soalnya tuh nggak berdasarkan kisi-kisi yang kita bikin minggu sebelumnya, Bu. Iya, karena ini kan harusnya kalau dari urutannya memang ini nih harusnya kan Ananda buat kisi-kisi soal dulu. Kemudian buat instrumen, baru bikin tes berbasis komputer. Harusnya begitu. Tapi ternyata materi untuk membuat tes, ya, setelah mid semester itu Ananda boleh membuat rancangan tes. Ya, jadi untuk yang tugas hot potatoes ini, Ananda boleh ambil saja soal-soal yang ada. Ya, soal-soal tes yang ada. Nggak harus soal yang kita buat kemarin kan, Bu? Iya, boleh ditambahkan. Boleh ditambahkan. Kalau ingin memasukkannya itu lebih bagus, nanti ditambahkan dengan yang ini. Yang penting itu masih 1 KD gitu loh. Pahami nggak? Baik, Bu. Paham ya? Berarti indikator teman yang lain juga boleh dipakai kan, Bu? Iya, boleh. Misalnya gini, KD-nya adalah siswa memahami tentang perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ya, contoh ya, perangkat keras komputer. Untuk soal esai, Ananda buat pengertian tentang perangkat keras komputer. Untuk menjodohkan, Ananda buat soal tentang jenis perangkat keras komputer. Ya, kan ada banyak tuh perangkat keras tuh. Ananda jodohkan dia dengan gambar dengan tulisannya. Ya. Kemudian untuk soal menjalan fungsi-fungsinya, ya Ananda bisa gunakan objektif. Nah, begitu caranya. Ya, jadi 1 KD bisa untuk membuat bermacam-macam jenis tes. Ya, tapi masih dalam 1 KD. Itu contoh. Ya. Jadi boleh ditambahkan. Bisa dipahami ya? Baik, Bu. Bisa Bisa, ya, Bu. ya? Oke. Absensinya sudah diisi di e-learning? Belum, Bu. Belum. Setelah ini langsung isi absensinya di e-learning ya. Baik, Bu. Iya. Oke. Kira-kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Rasanya sudah banyak menyedot kuota Ananda ini, ya. Oke ya. Pertemuan ini akan saya tutup. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang masih ada yang kurang paham, silakan Ananda japri atau share di grup kita, sehingga nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Oke ya. Terima kasih Ananda untuk hari ini. Sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Tetap ini ya, ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik Ananda ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu tutup kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Putri. Iya. See you next time ya, minggu depan. See you, Ibu. Bu.